Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Baik, sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Baik. وقبل يعني أن نستمر تعليمنا اليوم في تعليم متن الأجرومية. صحيح؟ Sahih. سأعمل كشف الضوء. Jadi saya akan mengambil mandu kiosmu fayakun hadir. Yang sebut namanya silakan hadir seperti itu ya. Arif, Najib, Wahid. Hadir. Baik. Dafa Wisnu Rizullah Hadir. hadir. Baik. Suma Alfarizi Kayandi. Baik. Suma Fakhrul Ghazi Magid ya? Oh, ya, sedang pulang ya? Iya. Baik. Kemudian Farel. Hadir. Baik. Kemudian Fikri Jailani. Ujian juga ya. Faslu ya, kelas 3 ya? Ya, kelas 9. Kemudian Kohar Magid ya, Kohar Magid, Masya. Baik. Alat Uli. Iya. Mukhtar Ibrahim. Baik. Naufal Putra. Hadir. Baik. Naufal Farezi. Baik. Rizal Al-Hakim. Hadir. Suyadianto. Hadir. Syaibani. Hadir. Baik. Zufa. Hadir. Zuhban. Baik. Ya, kita doakan yang pulang karena sakit atau apapun itu semoga diangkat penyakitnya ya. Amin. Mungkin bagi yang ujian dimudahkan ya. Baik. Kemarin kita baru belajar mengenai tauhid ya, kemudian badal ya. Tauhid itu adalah penegas ya, penegas. Kemudian badal adalah pengganti. Hari ini kita akan belajar yaitu kemarin sudah ditulis yaitu al-mansubat, al-asma atau isim-isim yang dibaca nasab. Nah, di antaranya ada maf'ul bi, kemudian ada masdar, lalu dhorof zaman dan dhorof makan yaitu keterangan waktu dan keterangan tempat dalam bahasa. Baik, kita mulai dari maf'ul bi ya. Silakan ditulis gitu ya. Anda bisa untuk membantu ya. Baik, sebelumnya ada yang tahu gak maf'ul bih itu? Ada yang tahu? Gak ada. Gak ada yang tahu, Masya Allah. Antum sudah belajar bahasa Arab, cuman tidak paham ya, oke? Nah, hari ini akan saya jelaskan apa itu maf'ul bih. Babul maf'ul bih. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya, akhi, yaitu objek. Antum sudah belajar bahasa Indonesia kan ya? Ada yang dikenal dengan SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai objek dalam bahasa Arab. Tapi kita lihat dulu penjelasan dalam bahasa Arab apa itu maf'ul bih. Baik, silakan ditulis gitu ya. Al-maf'ul bihi wa huwa al-ismu al-mansub. Al-ismu al-mansub alladhi yaqa'u bihi al-fi'l. Yaqa'u bihi al-fi'l. Baik. Semua jadi. Selagi nulis sambil ada jelasan tidak apa ya? Baik. Al-maf'ul bihi atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal yaitu dengan objek ya. Dia merupakan bagian daripada tadi yang kita sebutkan sebelumnya yaitu mansubatul asma atau isim-isim yang dibaca nasab ya. Nasab. Atau mudahnya salah satu nada nasab adalah yaitu fathah ya. Jadi ketika nanti di kalimat antum ketemu kata ya isim yang dimana dia berharap fathah bisa jadi dia adalah maf'ul bih. Kita lihat penjelasannya. Wa huwal ismul mansub. Dia isim ya. Jadi maf'ul bih itu atau objeknya ini dia berbentuk isim bukan fiil ya. Bukan fiil ataupun
huruf ya. Dia adalah isim atau kata benda. Kemudian al-mansub yang dibaca nasab. Alladzi yaqa'a bihil fi'lu, yang terjadi padanya suatu pekerjaan. Jadi dia adalah yang terkena efek dari pekerjaan. Contoh misalkan contoh di kitabnya ini adalah darabtu Zaidan ya. Contohnya nahnu darabtu Zaidan. Ma ma'na daraba yadribu? Oh ya, paham sekali ya contohnya ya. Darabtu Zaidan. Daraba fi'il madhi itu domir aku, darabtu aku memukul. Zaidan kepada Zaidan. Nah, lihat Zaidan. Awalnya dia bukan Zaidan tapi awalnya dia Zaidun. Lalu mengapa dia menjadi dan ya berubah dari Zaidun menjadi Zaidan? Karena dia menjadi maf'ul bih. Dia menjadi objek yang terkena pukulan. Antum memukul, darabtu Zaidan, dia terkena pukulan. Karena berubah posisinya dia menjadi objek, maka yang awalnya Zaidun menjadi Zaidan. Itulah tandanya fathah tain ya. Jadi fathah tain merupakan satu tanda dari nasab. Baik dong? Oke, nasab paham sekali ya. Anda berikan contoh yang lain, misalkan raqibtu al-farasa ya. Raqibtu al-farasa. Apa itu al-faras? Ada yang tahu? Apa itu akhi? Kuda. Ya, sorry, kuda. Raqibtul farasa. Jadi aku menaiki kuda. Al-farosa dulu awalnya sebelum dia di al-farosa dia ada al-farosu. Al-farosu ya, bukan al-farosi, al-farosu. Dia dibaca marfu. Tapi ketika dia terkena fi'il, dia menjadi objek yang kita naiki ya. Dia menjadi sesuatu yang kita naiki, dia menjadi objek, maka berubah. Yang awal al-farosu menjadi al-farosa, berubah menjadi fathah, yang dimana ini adalah tanda dari mansub, tanda dari nasab. Ada yang bisa jawab? Apa lagi? Mungkin ada yang kepikir? Ya? Antum bisa? Oh, apa tandanya ya? Mau ditulis depan? Ya. Ya, betul. Boleh. Kita lihat dia Rizal bener apa enggak nih? Kita lihat, betul. Dipersiapkan ya, yang mau buat lagi dipersiapkan ya. Nanti Anda tanya lagi. Baik, apa itu? Aku tuh as-samaka. Baik. Ma mana ada aku tuh as-samaka? Saya memakan ikan. Nah, baik. Sahih. As-samak di sini adalah maf'ul bih ya. Yang awalnya dia adalah as-samaku. Dia adalah as-samaku atau samakun ya kalau misalkan tidak menggunakan alif lam. As-samak. As-samak. Kemudian dia awalnya ikan aja biasa, hanya ikan. Tapi ketika datang aku makan, kita makan. Ini kita jadikan objek. Ikan menjadi objek yang dimakan oleh Rizal misalnya seperti itu. Aku tuh as-samak. Jadi yang awalnya sama menjadi samaka. Baik. Wah, kurang puas karena bawahannya satu. Ada lagi yang bisa? Silakan. Antum, ya, Pasha, antum. Mantap. Santai ya. Silakan ditulis. Cari ruang kosong aja di bawahnya, tidak apa ya? Bisa. Monggo. Baik, apa ini kira-kira ya? Baik, akul juga, enggak apa-apa. Akulu ta'aman. Apa lagi? Fi al-maksafi, ya. Baik. Lebih panjang nih malah ya. Ya, baik, syukran. Ma mana ada aku ta'aman fil maksaf? Aku memakan ta'am apa ta'am? Makanan. Fil maksafi, mana maksud? Iya. Meskipun sama-sama aku tidak apa ya. Yang penting kita lihat langsung ke ininya, ta'aman. Ya, berarti sebelum menjadi ta'aman dia adalah ta'amun ya, ta'amun. Dia harokatnya adalah dhammah tain dibaca rafa semua.
Kemudian ketika masukkan fi'il lagi ya, ini bisa macam-macam ya, Yang ini fi'il madhi, adapun yang ini fi'il mudhari. Tetapi pokoknya ketika masukkan fi'il, isim itu berubah ya. Ketika menjadi objek dia tetap berubah. Mau itu fi'il madhi, mau itu fi'il mudhari, mau fi'il yang lampau, fi'il yang sekarang. Kalau ini kan berarti aku sudah makan ya. Aku sudah makan ikan, aku nggak usah makan ikan ya gitu. Kalau yang ini aku lagi makan, aku lagi makan makanan entah apa ya, mungkin keripik atau apa ya, seperti itu. Fi'il maqsad ya, ta'amun ya, ta'amun menjadi ta'am. Ahsantum, paham dong? Kita lanjut langsung, tidak apa? Ya, lanjut ya, langsung. Baik. Mahir sekali antum semua ya, alhamdulillah. Oke, baik. Tadi kita belajar mengenai objek atau bab maf'ul bih seperti itu. Kita akan belajar lagi yang isim ya. Isim yang juga dibaca nasab selain maf'ul bih, yaitu ada masdar. Ada yang sudah pernah mendengar masdar sebelumnya? Kata masdar? Apa itu masdar? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Ada yang sudah pernah mendengar? Mungkin di pengajian? Sudah mungkin ya? Sudah ya, tapi belum paham ya apa itu masdar ya. Biasanya di pengajian di rumah, dulu Anda juga sama, dulu pernah belajar masdar seperti itu. Tapi hari ini akan kita jelaskan apa itu masdar sebenarnya. Babul masdar. Silakan yang mau ditulis ya. Silakan ditulis seperti itu. Babul masdar. Baik. Karena akan menuliskan penjelasan terlebih dahulu. Al-masdar Al-masdaru wal ismu al-mansubul ladhi yaji'u salisan. Yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Anda sudah belajar tasrif kan ya? Sudah ya, iya. Ini lebih mudah jadinya, itu makan lebih mudah. Biasanya kan contoh misal fi'il daraba ya. Daraba yatribu darban. Oke. Oke, baik. Sambil Anda jelaskan ya. Agak panas ya, Rik. Tapi terus semangat. Oke. Al-masdaru huwa ismul mansubul ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Jadi masdar adalah isim sama ya, al-mansub ya. Jadi yang dibaca kan? Ya, sama seperti tadi maf'ul bih. Alladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li. Yang biasanya dia datang di posisi ketiga ketika antum menasrif fi'il ya. Tadi kita contohkan apa? Doroba ya. Doroba yatribu dorban. Nah, dorban itu adalah masdar. Jadi dia bentuk ketiganya. Misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan gitu ya. Akala yaklu yakulu aklan gitu ya. Syariba yashrabu syarban atau syurbatan ya. Itu yang biasa posisinya ke ketiga ya. Tapi untuk lebih mudahnya seperti itu ya, kalau dalam bahasa Indonesia dia adalah kata benda ya, kata benda atau isim yang dibuat dari kata kerja. Jadi misalkan doroba, doroba artinya memukul ya. Kalau dorban itu artinya pukulan. Paham dong? Kalau misalkan makan berarti makanan. Kayak gitu ya. Kalau misalkan menyapu artinya sapuan. Kalau menendang berarti tendangan. Nah, kayak gitu ya. Baik. Karena akan bikin contoh, misal doroba, ya doroba lagi. Doroba ini emang paling mudah ya, memukul. Doroba Ahmadu doroba. Jadi sebenarnya doroba ini akhirnya selain memukul, dia juga bisa dalam kategori olahraga apa? Misalkan apa yang namanya? Bulu tangkis ya. Smash itu, pukul ini, dia dorban.
Dorbun, iya pukulan. Jadi kalau di bahasa Arab dia disebutnya pakai dorba. Nah gitu. Ana adrib, saya smash kayak gitu. Dorba Ahmad dorban. Jadi bukan berarti mukul mulu ya. Si Ahmad bukan tukang pukul ini maksudnya, mungkin lagi main basket atau main apa. Dorba Ahmad dorban. Ahmad memukul satu pukulan. Jadi satu pukulan aja. Jadi misalkan si Ahmad ini nakal ya, dihukum dia karena mukul teman, tanya, antum mukul berapa kali teman kamu gitu? Enggak, saya mukul sekali doang. Oh, si Ahmad, dorba Ahmad dorban. Nah, kasih contoh yang lain lagi, misalkan apa ya? Akalat Aisyah ya. Akalat Aisyah tu aklar ruzzi misal. Akala apa tadi Bang? Makan ya. Ruz apa makna ruz? Nasi ya, atau bisa beras juga bisa sebenarnya. Tapi kalau di kita nasi. Akalat Aisyah tu aklar ruz. Jadi si Aisyah memakan satu suapan sekali makan. Gitu ya. Mungkin tahu video-video mukbang kalian? Tahu mukbang yang mungkin dia mukbang gitu. Wah, satu makan ya gitu, sekali makan. Kayak siapa tuh mukbang yang cowok ya? Saya lupa. Boykot ya. Nah, Boykot itu kalau makan kan gila ya, sangat besar gitu ya. Ya mungkin Aisyah mungkin juga sedang buat video mukbang ya. Akhlak Aisyah, akhlak Rus sekali makan ya. Wah. Paham lu? Iya, memang agak sulit ya, tetapi saya rasa antum bisa paham. Contohin yang lain, misal ini apa ya? Oh iya, laffafa. Mana laffafa yulaffifu? Biasanya kalau antum habis jemur, biasanya pakaiannya antum laffif. Taib lepat itu. Laffafa yulaffif. Laffafa. Laffafa siapa ya? Muhammadun. Talfif. Talfif al-libas. Talfif al-libasi. Ya, laffafa. Di sini ada yang punya akun TikTok gitu? Ada yang punya? Ada yang punya ya. Biasanya Ana pernah melihat video jadi orang, biasanya kita kalau melipat baju kan beberapa kali gitu ya. Kalau ini sekali lipat, langsung jadi rapi. Nah, itu yang mungkin dilakukan oleh Muhammad. Laffafa Muhammadun talfifal libas. Jadi sekali lipat jadi. Nah, kayak gitu. Dia melakukan satu kali lipatan. Maksudnya kayak gitu ya. Talfif, dan ini dibentuk dari sini. Baik. Untuk masdar ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang masdar? Tidak? Ya, kalau tidak, ada yang bisa membuatkan contoh? Antum, mahir sekali antum. Ya, betul. Silakan ditulis di depan. Ya. Antum kepanasan nggak nih? Panasan? Enggak, panas dikit-dikit ya. Nggak apa ya, panas ya. Panas pagi sehat. Insya Allah. Baik, itu apa ya? Oh, syaribat maksudnya. Iya. Jadi triknya jangan lupa ya, ya. Ya. Syaribtu ya. Oh, syaribtu. Syaribtu syurbal qahwati. Wah, iya ini kebiasaan anak cowok, anak yakin santri cowok juga biasa seperti ini. Syaribtu, mana syaribtu? Minum. Kemudian berarti syurbal qahwati itu maksudnya seruput. Ya, seruput sekali. Nah, kayak gitu. Itu namanya syurbal qahwati. Syaribtu syurbal qahwati. Bisa juga diganti misal apa? Misalkan air ya, alma syurbal ma'i. Atau teh. Apa teh? Bahasa Arab ada yang tahu? Syayu. Jadi syurbal syai. Atau ada yang tahu susu? Ada yang tahu susu? Halibun. Halibun atau laban. Ya, ada beberapa bahasa Arab.
Misal labanun syurbal labanin atau tadi apa halib ya. Halib seperti itu. Baik. Ahsan ya. Baik benar-benar. Dari syaribah seperti itu ya. Ada lagi? Antum, baik. Al-Farizi, monggo. Dicari tempat yang pasang saja ya. Iya, di sini boleh. Oh, di mana ya? Iya. Melihat contoh ini nanti akan ada yang Anda jelaskan mengenai masdar seperti itu. Wih, mantap, baik, besar sekali. Oh, tuh. Qira'at, ya, baik. Qira'at as-safhati. Oh ya, safhati aja ya, iya, gitu ya. Iya, baik. Iya, baik. Ini safhah ya, safhati gitu seperti itu. Qara'tu qira'at as-safhati. Aku membaca safhah ini artinya halaman ya, halaman. Jadi ketika misalkan Anda nanti ngajak antum gitu, kita bawa kitab bersama, Anda bilang iftah safhah as-sadis. Silakan buka halaman ke-6 as-sadis. Iya. Qira'at as-safhati. Aku membaca sekelibet. Nah, artinya satu kaca atau satu ini aja. Ya, satu kaca ya. Satu kaca, satu halaman. Aku membaca satu halaman saja. Kayak gitu. Oh, baik. Ini kalau melihat contoh antum semua, ini masdarnya bentukan dari fiilnya ya. Kayak ini qiraah dari qara'a ya. Kemudian yang ini syuba dari syariba. Dan ternyata antum itu bisa menggunakan masdarnya beda, fiilnya juga beda, bisa. Jadi Anda akan berikan contoh yang lain. Anda hapus ya. Udah ditulis? Nah ya. Jadi kalau di dalam kitab ini Matan Jurmi ya, kita dibagi dua. Ada masdar yang lafzi ya. Jadi ternyata masdar ini saudaraan ya. Mereka anak kembar, punya dua di sini. Ada lafzi namanya. Kemudian ada yang ma'nawi seperti itu. Al-ma'nawi. Ma'nawi ya. Untuk contoh masing-masingnya, kalau yang lafzi ini yang antum tadi tulis semuanya. Jadi masdarnya sama fiilnya itu sama atau masdarnya dibentuk dari fiil di depannya ya. Paham dong? Ya, baik. Kalau yang maknawi dia beda, fiilnya beda, masdarnya juga beda. Misal, Anda berikan contoh. Kumtu wukufan ya. Ma'mana qoma yaqumu berdiri ya. Wukufan ya. Misal, tambahin amamal banati. Kumtu, aku berdiri ya. Seharusnya kalau misalkan dia lafzi, maka kumtu qiyaman karena sama-sama dari koma seperti itu ya. Tetapi di contoh ini dia adalah wukufan atau yang artinya terdiam. Aku berdiri diam. Amamal banati di depan santri perempuan. Misalnya cowok suka gitu kalian ya, suka memandangi seperti itu ya. Jangan ya. Kumtu wukufan. Jadi wukufan dan kumtu dia berbeda fiilnya ya. Kalau misalkan kumtu ya fiilnya koma yakumu, maka ketika dimasdarkan dia qiyamun. Kalau wukuf sendiri dia fiilnya adalah waqafa ya. Waqafa atau artinya diam, berhenti dan sejenisnya. Pokoknya yang maknanya diam di tempatnya. Paham dong? Makanya salah satu dari haji itu apa? Wukuf di Arafah, wukuf berdiam, berzikir. Paham dong? Ya, itu ya dari bahasa Arab. Seperti itu. Paham dong? Baik, mau langsung kita lanjutkan satu bab lagi nanti kita selesai.
Lanjut. Oh iya. Tetap semangat ya. Nggak apa-apa agak panas matahari pagi. Sehat. Baik, sebentar. Kita coba. Kita melanjut ke bab dzarf zaman dan dzarf makan. Apa itu dzarf zaman dan dzarf? Keterangan waktu ya, zaman ya. Kalau zaman dia waktu. Kemudian ada dzarf makan. Apa dzarf makan keterangan? Baik. Dzarf zaman wal makan. Bukan keterangan makan ya. Wal makan tempat. Dzarfu babu dzarfi zamani wal makan. Baik. Nah, teruskan definisinya dulu. Silakan yang mau tulis. Dzarfu zamani dulu. Dzarfu zamani huwa ismu zamani al-mansubi bitaqdiri fi. Oh, Anda lupa mengingatkan. Jadi kalau dzarf zaman ini juga sama sebagaimana kita sebutkan tadi ya, masdar dan maf'ul bih. Dia merupakan dari mansubatul asma ya, atau isim-isim sekali lagi yang dibaca mansub. Nah, seperti itu. Ditakdiri fi. Kemudian dzarf zaman. Dzarf makan, apa maksud? Alhamdulillahnya dzarf makan penjelasannya ternyata sama definisinya. Jadi tinggal antum titik-titik aja ya. Ismul makan, nah tinggal diganti saja. Ismul makani al mansubi bitakdiri fi juga. Nah, Anda bikin contoh. Bentar. Habis ya, sebentar ya. Habis dulu. Baik. Untuk contohnya, sebentar. Baik. Ta'allamtu ad-darsa bukan, jangan. Al-kitab al-yawm. Yaum. Kemudian untuk yang tempat ta'allamtul kitab sama saja. Kitab amama maskani. Jadi kalau misalkan dari definisinya ya, definisi bahasa Arabnya, dzarfuz zamani huwa ismuz zaman. Jadi kata benda yang merujuk atau menunjukkan keterangan waktu ya, kayak besok, hari ini ya, siang, sore, malam, petang, itu semua ya. Pokoknya yang menjelaskan waktu seperti itu. Al-mansubi dibaca nasab ya, dibaca nasab karena dia merupakan dari mansubatil asma. Bitakdiri fi, jadi kira-kira ada makna fi-nya atau makna di ya, di malam hari ya, di siang hari. Paham dong? Baik. Kemudian dzarf makan atau keterangan tempat sama juga ya. Jadi
dia juga isim, kemudian juga dia dibaca nasab. Ta'allamtul kitaba al-yawma. Nah, mana ta'allam tuh? Ta'allam ya ta'allam? Belajar. Ta'allam tuh berarti aku belajar. Aku belajar al-kitaba ya. Aku belajar kitab ya. Entah kitab apapun itu. Al-yawma. Makna al-yawma? Hari ya. Tapi ketika dia menjadi dzaraf zaman atau katakan waktu, dia maknanya hari ini. Nah, misal diubah. Zahabtu ila al-madrasati al-yawma. Saya pergi ke sekolah hari ini, kayak gitu ya. Al-yauma katakan waktu. Lihat al-yauma, aslinya dia al-yaumu atau mungkin yaumun ya. Kalau misalkan tidak menggunakan alif lam, al-yaum atau yaumun. Ya. Tapi ketika dia diposisikan dalam kalimatnya sebagai keterangan waktu, dia tiba-tiba, nah dia beda sama kayak maf'ul bih. Kalau maf'ul bih kan harus ada fi'il ya. Harus ada yang ngebuat dia berubah, harus disenggol dulu deh baru bisa berubah. Kalau al-yauma pokoknya oh iya aku jadi waktu, yaudah aku berubah sendiri. Nah kayak gitu, jadi nggak ada yang berubah dia, tapi posisinya ketika dia berubah, yang awalnya misalkan al-yaumu dia nggak jadi keterangan waktu, tiba-tiba dalam kalimat dia menjadi keterangan waktu, dia langsung berubah jadi al-yauma, jadi berubah sendiri. Nah, kayak gitu ya, baik tuh? Baik, kayak gitu. Bisa juga godan, mana godan? Godan besok ya, yaumul ghaddi. Nah, besok. Ba'dal ghaddi lusa. Nah, mufrad baru nih, silakan bisa ditulis ya. Yaumul ghaddi itu hari esok. Kalau mau ngomong lusa dua harus sujud kenapa? Ba'dal ghaddi. Nah. Jadi misalkan antum udah janji sama teman mau jalan-jalan, katanya, kapan jalan-jalan? Ba'dal ghaddi. Lusa. Nah, kayak gitu ya. Mufrad baru, silakan ditulis kayak yaumul ghaddi. Kita lanjut. Dzaraf makan atau keterangan tempat. Contohnya adalah ta'allamtul kitaba amamal maskani. Tadi ta'allamtul kitaba, aku belajar kitab. Amamal maskani, ma makna amama? Di depan. Al maskan mana Mas? Al maskan? Sama baik. Lihat amama. Amama ya. Dia berharokat fathah yang merupakan tanda dari nasab ya, itu sesuai dengan penjelasannya ya, harus dibaca mansub, dibaca nasab. Nah tandanya apa? Dia dibaca fathah. Selain amama ada apa lagi di belakang? Apa di belakang? Waro baik asal tuh waro bisa kita contoh apa ya, misalkan ya aku membaca buku, misalkan Qara'tul kitabah wara'a, di belakang apa ya? Wara'a di belakang kamar misalnya, di belakang kamar. Wara'al ghurfati. Ya. Wara'a dia berharokat fathah ya, yang merupakan tanda dari nasab ya. Paham tuh? Ya, anak rasa antum sudah sering disuruh menulis di pondok ya untuk keterangan waktu, keterangan tempat. Sekali lagi, ada yang bisa buat contoh? Dan antum? Oh, antum. Ayo, contoh lagi. Silakan ditulis dimanapun di sini yang kosong. Paham bener ya? Awas salah. Contoh. Apa itu Ami? Iya, sangat ini ya. Agak bingung kita bacanya ya, tapi nanti dijelaskan oleh artinya. Oh, oke. Staiqot tuh. Ya. Bukrotan, baik. Wah, antum sudah banyak belajar ya di pondok ya. Bukrotan. Istiqot tuh, mana istiqot tuh? Saya bangun ya. Antum biasanya setiap subuh selalu diteriaki itu ya. Istaiqidu. Ayo bangun kalian semua kayak gitu ya. Istaiqot tuh, aku bangun. Bukrotan, ada yang tahu bukrotan mana ya? Pagi-pagi buta. Nah, ya sebelum subuh ya. Istaiqot tuh bukrotan, aku bangun pagi-pagi buta. Nah,
Baik. Satu lagi deh, boleh deh. Yang ini keterangan apa ini? Yang ini waktu ya. Waktu ya. Ada yang bisa membuat keterangan tempat? Satu contoh lagi. Baik. Contoh lagi. Ya. Farel. Foto. Tunggu. Silakan dicari yang kosong. Oh, boleh. Ya. Berarti di pondok sudah pernah belajar sebenarnya ya, kayak tempat-tempat kayak gitu ya. Bahasa Arab di atas apa? Ada yang tahu? Atas? Ada fokus sama satu lagi? Ala ya, ada dua ya, iya. Nanti akan kita singgung nanti ya, tapi ini dulu aja. Jafaf tuh, toya? Apa itu? Kalau malah bisa, ya. Baik. Mama, apa itu Hafi? Ma'hadi, toya. Sesuai dengan di pondok ya. Jaffafa yujaffifu. Ma mana jaffafa yujaffifu? Menggantung atau menjemur? Menjemur. Iya, toh. Jaffafa yujaffifu, menjemur. Jadi nanti ketika ditanya, mata amal, kita ngapain? Anak ujaffif ya. Aku menjemur. Jaffaftu, aku sudah menjemur. Menjemur al-malabis. Ma mana al-malabis? Pakaian ya. Banyak gitu ya. Dia bawa ember besar mungkin, Jafar itu al-malabis. Amal ma'had di depan pondok ya, sama kayak dia sama ya, di depan di jemurannya ya. Iya itu dia. Amam ya. Dibaca? Dibaca. Oh iya. Sudah ditulis? Sudah ya, paham tuh? Tidak ada soal ya? Sudah ya, baik. Ahsantum. Kita sudah belajar banyak hari ini ya. Ada 3 bab yang kita pelajari. Yang pertama tadi apa? Al-maf'ul bihi atau apa itu bahasa Indonesianya? Kemudian kita belajar masdar. Jadi masdar itu apa? Kata benda yang dibuat dari kata atau fi'il. Kemudian terakhir ini kita belajar keterangan waktu dan keterangan ya. Nanti bisa silahkan dipelajari lagi di pondok gitu ya, diulang-ulang. Kalau bingung masih ada yang belum paham lagi nanti bisa tanya tuh Ana ya, seperti itu ya. Baik, kita sudahi kalian kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita sudahi. Semoga saja apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Baik, naktafi kami menanau di qiraatil hamd. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.